warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya dalam kondisi yang seperti ini, sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang pendapatan nasional. Pembahasan yang berkaitan dengan pendapatan nasional pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Salah satunya, apa itu pengertian pendapatan nasional? Bagaimana cara menghitung? Lalu konsepnya perlu enggak sih? Atau mungkin juga untuk apa sih kita mengetahui pendapatan nasional? Nah, salah satu kegunaan dari pendapatan nasional adalah dengan mengetahui pendapatan nasional, maka kita akan mengetahui tingkat pertumbuhan, tingkat kenaikan dari pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun yang akan datang. Baik, kita langsung aja ya. Nah, pengertian dari pendapatan nasional itu bisa ditinjau dari dua segi. Yang pertama, berdasarkan atau dari sudut pandang konsumen. Nah, pengertian pendapatan nasional dari sudut pandang konsumen adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dari penyerahan faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Nah, biasanya proses perhitungannya adalah 1 tahun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dari sudut pandang produsen, maka yang disebut dengan pendapatan nasional adalah jumlah produk dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen dalam kurun waktu 1 tahun, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk rupiah. Nah, itulah pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang kita hitung itu digunakan untuk apa? Nah, ada beberapa kegunaannya. Ya, pendapatan nasional ini digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi perhitungan terhadap apa saja. Yang pertama, untuk mengetahui nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara. Yang kedua adalah untuk mengumpulkan informasi tentang nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional. Sedangkan yang ketiga adalah informasi untuk jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional itu sendiri. Nah, sedangkan perhitungannya, bagaimana perhitungannya? Itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Apa sih pendekatan produksi? Nah, berarti pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh rumah tangga dalam satu negara. Bagaimana rumusnya? Nah, rumus dari pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi adalah Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali 3 dan seterusnya. Kenapa banyak P dan Q? Q adalah kuantitas, itu adalah jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan P adalah harga. Semakin banyak sektor-sektor yang ada di dalam negara, maka Q-nya akan semakin banyak. Jadi Q itu berdasarkan sektor yang dilakukan atau sektor yang ada dalam negara. Lalu yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini ditinjau dari rumah tangga konsumen, yaitu besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang mempunyai faktor produksi. Lalu rumusnya bagaimana cara menghitung? Nah, cara menghitung pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah P. Maksudnya apa? R adalah rent adalah sewa, yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen atau masyarakat yang mempunyai faktor produksi alam. Sedangkan W adalah wage, itu adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang memiliki faktor produksi tenaga kerja. I adalah interest, pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang mempunyai modal. Sedangkan P adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat karena dia mempunyai skill, mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran itu ditinjau dari semua rumah tangga dalam satu negara. Rumah tangga dalam satu negara ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen,
ada rumah tangga pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Sehingga kalau dinotasikan, maka pendekatan pengeluaran Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi dengan M. C adalah konsumsi untuk masyarakat, I adalah investasi untuk perusahaan, G adalah government untuk pemerintah, X min M itu adalah masyarakat luar negeri. X-nya adalah ekspor dan M-nya adalah impor. Nah, itulah anak-anak berkaitan dengan pendekatan. Nah, selain itu kita juga perlulah mengetahui yang berkaitan dengan konsep pendapatan nasional. Kenapa? Apa sih konsepnya? Kenapa harus konsep juga? Nah, yang berkaitan dengan konsep pendapatan nasional, yang pertama adalah GDP atau Gross Domestic Product, produk domestik bruto. Ini adalah produk suatu negara atau produk pasar yang dihasilkan oleh masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Jadi tidak menghitung masyarakat dalam negeri yang keluar negeri. Jadi masyarakat yang khusus ada di satu negara, baik itu WNA maupun WNI. Lalu konsep yang kedua adalah GNP, Gross National Product atau produk nasional kotor atau bruto. Itu adalah produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara. Nah, rumus dari GNP adalah GDP ditambah dengan pendapatan faktor neto luar negeri. Pendapatan faktor neto luar negeri itu apa? Pendapatan faktor neto luar negeri itu berasal dari pendapatan masyarakat luar negeri yang ada di dalam negeri dikurangi dengan pendapatan masyarakat dalam negeri yang bekerja di luar negeri. Itulah pendapatan faktor neto LN. Lalu yang ketiga, konsep yang ketiga adalah NNP, Net National Product. Net National Product itu adalah produk bersih. Nah, untuk menentukan besarnya produk bersih adalah NNP sama dengan GNP dikurangi replacement. Replacement itu penyusutan. Konsep yang keempat adalah Net National Income atau NNI, bisa juga disebut dengan NI ya, National Income. Nah, net itu berarti pendapatan bersih. Income itu adalah bersih. Jadi NNI adalah pendapatan nasional bersih. Untuk menentukan besarnya NNI, rumusnya adalah NNI sama dengan NNP dikurangi dengan PTL. PTL itu apa? PTL adalah pajak tidak langsung. Lalu yang kelima adalah PI. PI adalah personal income. Nah, personal income inilah pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Nah, biasanya pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat itu dikurangi dengan berbagai macam apa yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, sehingga rumusnya pun bisa berkembang. Nah, kita ambil contoh di sini, rumus untuk mencari PI adalah NNI ditambah dengan TP, transfer payment, dikurangi dengan dana sosial, laba ditahan, lalu asuransi yang kita bayarkan, THT dan selebihnya. Jadi semakin banyak yang kita bayarkan, maka pengurangan akan semakin banyak. Nah, ini rumusnya. Lalu yang keenam, konsep yang terakhir adalah DI. DI adalah disposable income. Itu adalah pendapatan bebas. Artinya, DI adalah pendapatan yang betul-betul kita terima dan bebas kita belanjakan. Apakah mau dihabiskan atau mungkin mau sebagian ditabung. Itu tergantung dari individu masing-masing. Nah, rumus dari DI adalah DI sama dengan PI, personal income, dikurangi dengan PR, yaitu pajak langsung. Nah, itulah anak-anak materi yang kita sampaikan pada saat ini. Nah, kalau boleh kita simpulkan, kesimpulan yang pertama, bahwa pengertian dari pendapatan nasional bisa ditinjau dari dua segi, berdasarkan konsumen dan berdasarkan produsen. Yang kedua, pendekatan perhitungan pendapatan nasional ada tiga. Yang pertama pendekatan produksi, yang kedua konsumsi, yang ketiga adalah pendapatan.
Sedangkan konsep dari pendapatan nasional ada 6 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah GDP, lalu GNP, NNP, NNI atau NI saja, PI, dan DI atau disposable income. Nah, itulah anak-anak pembahasan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang konsep pendapatan nasional. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.